The Fed, atau Bank Sentral Amerika, punya peran penting di dunia. Keputusannya bisa berdampak jauh, bahkan sampai ke Indonesia. Salah satu alat yang mereka kendalikan adalah suku bunga. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, mereka mencoba untuk mendinginkan ekonomi Amerika. Kebijakan yang sepertinya hanya untuk Amerika ini ternyata bisa mengguncang dunia, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, aliran modal. Uang selalu mencari keuntungan terbesar. Ketika suku bunga Amerika naik, investor sering menarik uang mereka dari pasar yang lebih berisiko seperti Indonesia dan memindahkannya ke aset Amerika yang lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan modal ini dapat sangat memengaruhi ekonomi Indonesia. Rupiah, seperti mata uang negara berkembang lainnya, bisa melemah terhadap dolar Amerika yang sedang menguat dalam situasi ini. Pelemahan ini membuat barang impor menjadi lebih mahal bagi orang Indonesia yang dapat memicu inflasi. Memahami pengaruh The Fed sangat penting untuk memahami kompleksitas ekonomi Indonesia. Indonesia, sebagai negara berkembang yang dinamis, bergantung pada investasi asing untuk mendorong pertumbuhannya. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, aliran modal ini bisa berbalik, berdampak pada Indonesia dalam beberapa hal. Salah satu dampak langsungnya adalah pada rupiah. Saat investor menarik investasi mereka yang dalam bentuk dolar, mereka menjual rupiah dan membeli dolar, meningkatkan permintaan dolar dan melemahkan rupiah. Pelemahan ini, meskipun membuat ekspor Indonesia lebih kompetitif, juga membuat impor lebih mahal yang berpotensi meningkatkan inflasi. Selain itu, indeks harga saham gabungan ASG, pasar saham utama Indonesia, dapat mengalami gejolak. Investor asing seringkali memegang porsi yang signifikan dari saham Indonesia. Penjualan mereka dapat memicu penurunan ASG yang memengaruhi sentimen investor. Keputusan The Fed memiliki efek domino pada suku bunga global, termasuk di Indonesia. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, hal ini seringkali memaksa bank sentral di negara berkembang, termasuk Bank Indonesia, untuk mempertimbangkan langkah serupa. Ini seringkali diperlukan untuk melawan inflasi yang disebabkan oleh melemahnya mata uang dan untuk menjaga daya tarik instrumen keuangan mereka sendiri dibandingkan dengan yang ditawarkan di Amerika. Suku bunga yang lebih tinggi di Indonesia berarti pinjaman yang lebih mahal bagi bisnis dan konsumen. Bagi bisnis, ini berarti rencana ekspansi mungkin ditunda. Bagi konsumen, hal ini menghambat pinjaman untuk barang-barang besar seperti rumah atau mobil. Efek peredam pada belanja ini dapat memperlambat aktivitas ekonomi. Bagian 4, pertumbuhan ekonomi, menavigasi guncangan dari tindakan The Fed. Efek gabungan dari berkurangnya investasi, belanja konsumen yang lesu, dan potensi gejolak mata uang dapat memberikan tekanan yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia, meskipun tangguh, bergantung pada aliran investasi asing yang stabil dan konsumsi domestik yang kuat. Gangguan terhadap pendorong ini yang dipicu oleh tindakan The Fed dapat menyebabkan pertumbuhan produk domestik bruto yang lebih lambat. Dalam kasus ekstrem, jika The Fed memulai siklus kenaikan suku bunga yang agresif, hal itu bahkan dapat meningkatkan risiko resesi di negara-negara seperti Indonesia. Meskipun bukan kepastian, kemungkinan ini menyoroti pengaruh signifikan kebijakan moneter The Fed terhadap lanskap ekonomi global. Bagian 5, pemenang dan pecundang. Bagaimana sektor yang berbeda di Indonesia bertahan. Dampak kenaikan suku bunga The Fed terhadap Indonesia tidak seragam di semua sektor. Beberapa industri mungkin menghadapi tantangan, sementara yang lain bisa mendapat manfaat. Sektor-sektor yang sangat bergantung pada modal asing seperti properti dan infrastruktur seringkali merasakan dampaknya lebih besar. Sektor-sektor ini seringkali membutuhkan utang mata uang asing dalam jumlah besar. Melemahnya rupiah dan suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya pelunasan utang ini, yang berpotensi memengaruhi profitabilitas. Di sisi lain, sektor-sektor yang berorientasi ekspor, terutama yang memperoleh pendapatan dalam dolar Amerika, mungkin mendapati produk mereka lebih kompetitif di pasar global berkat rupiah yang lebih lemah. Keuntungan ini bagaimanapun perlu dipandang dengan meningkatnya input impor. Bagian 6, respons Indonesia, kebijakan untuk menavigasi badai global. Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia memiliki beberapa kebijakan untuk memitigasi efek buruk dari tindakan The Fed.
Yang pertama dan terpenting, menjaga fundamental ekonomi yang kuat sangatlah penting. Ini termasuk mengendalikan inflasi, memastikan disiplin fiskal, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investasi asing langsung bahkan selama masa ketidakpastian global. Bank Indonesia dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan rupiah. Dengan menjual dolar dari cadangannya, BI dapat mencoba untuk menahan pelemahan rupiah, mencegah depresiasi tajam yang dapat memicu inflasi. Selain itu, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang mendorong pengembangan sektor-sektor yang kurang bergantung pada modal asing, mengurangi kerentanan Indonesia terhadap arus modal global. Bagian 7. Merencanakan arah, wawasan bagi investor di masa ketidakpastian. Menavigasi pasar Indonesia setelah kenaikan suku bunga. The Fed menuntut kehati-hatian dan kewaspadaan. Investor harus memantau secara cermat bagaimana peristiwa global, terutama yang berkaitan dengan kebijakan moneter Amerika, dapat berdampak pada Indonesia. Diversifikasi investasi di berbagai kelas aset dan sektor dapat membantu mengurangi risiko. Mengawasi kebijakan pemerintah dan indikator ekonomi, terutama yang terkait dengan inflasi, nilai tukar, dan suku bunga, sangat penting untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi. Di masa ketidakpastian global, tetap terinformasi adalah hal yang paling penting. Memahami keterkaitan yang kompleks antara tindakan The Fed dan ekonomi Indonesia niscaya akan membekali investor untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi.